Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar nggak enak datang dari permagangan ke Jepang guys. Ya, berawal dari beberapa pekan yang lalu, Jepang tutup gara-gara ada satu orang yang teridentifikasi membawa virus corona jenis Omicron masuk ke Jepang. Setelah itu tutup total ya penerbangan dari banyak negara untuk ke Jepang ini. Dan kemarin pada tanggal 8 di Indonesia teridentifikasi juga ada satu orang yang terkena COVID-19 jenis Omicron ini teman-teman, dan dikonfirmasi pada tanggal 15 diumumkan ya secara merata. Dan yang terbaru lagi tanggal 20 ini juga terkonfirmasi ada dua orang lagi yang terkena COVID-19 Omicron ini yang bekas melakukan perjalanan dari Amerika Selatan dan Inggris di Indonesia ya. Ini sangat membawa dampak yang nggak enak banget untuk para calon-calon pemagang ke Jepang. Karena apa? Sebelumnya Jepang sudah menutup gara-gara ada kasus di Jepang. Kemudian ditutup total. Ternyata di Indonesia ada juga kasus yang sama, Omicron. Dan Jepang itu sangat khawatir banget dengan jenis COVID-19 Omicron ini untuk berkembang di Jepang, guys. Terus apa nih dampaknya untuk permagangan kita ini? Yang pertama, dampak buruknya adalah semakin sulitnya orang Indonesia masuk ke Jepang. Baik itu yang udah diterima job ataupun yang new, masih baru banget, dan bakalan lebih rumit lagi guys. Berikutnya bakalan lebih banyak lagi penundaan-penundaan untuk keberangkatan permagangan ke Jepang. Kenapa? Ya setiap negaranya masing-masing, Jepang dan Indonesia punya kebijakannya masing-masing. Jepang tutup, Indonesia buka. Sementara pada saat Jepang mungkin sudah buka, ternyata di Indonesia lonjakan penyebaran virus COVID-19 Omicron ini meningkat. Otomatis dua negara ini nggak bisa balance ya teman-teman ya. Dan ini membuat semakin lama penundaan keberangkatan. Apakah masih ada kemungkinan untuk berangkat? Tentu saja ada. Kalau misalnya antara dua negara ini sudah sama-sama balance ya, kasus yang di Indonesia dan kasus yang di Jepang sudah mulai stabil, saya rasa tetap bisa. Kapan? Masih kita tunggu kabarnya teman-teman. Terus apa aja nih yang bisa kita lakukan sebagai calon peserta magang ke Jepang, baik yang udah diterima job ataupun yang belum diterima job yang masih ada di Indonesia. Untuk teman-teman yang udah keterima job tapi masih belum berangkat-berangkat, bahkan mungkin yang LG-nya sudah turun tinggal nunggu visa, dan kalian masih belum berangkat-berangkat, kalian aku rasa harus tetap belajar bahasa Jepang, mendalami bahasa Jepang. Itu adalah momen dimana kalian tetap bisa melakukan aktivitas kalian sambil mendalami bahasa. Karena bahasa Jepang itu sangat penting banget menurut aku. Dan kalian punya waktu cukup banyak untuk mendalami itu di masa kosong kalian. Dan kalian harus melakukan aktivitas seperti biasa dan jangan terlalu terpaku dengan permagangan. Yang penting mengasah bahasanya, karena kalau bahasanya semakin bagus, kita semakin nyaman nanti untuk komunikasi dengan orang Jepangnya. Kemudian untuk teman-teman yang masih pendidikan, ini istilahnya yang udah terlanjur masuk ke sebuah lembaga, kalian selesaikan aja pendidikan tersebut sambil menunggu kemungkinan ada job turun ya. Kalau misalnya belum ada job turun ini kita cerita misalnya belum ada job turun dan kalian masih melakukan pendidikan, selesaikan aja dulu pendidikannya. Setelah selesai, kalian boleh follow terus lembaga penyalurnya tersebut sampai ada berita job turun. Nah, di situ kalian bisa ikut berpartisipasi dalam pendaftaran seleksi ya teman-teman. Selain itu, kalau misalnya job masih belum turun juga, aku saranin sih kalian bikin plan B biar kita itu nggak terpaku dengan permagangan di Jepang. Karena apa? Memang cukup nggak enak banget nunggu job turun itu ya. Jadi alangkah lebih baiknya supaya kita tetap produktif, kita bikin plan B dan kita kerjakan plan tersebut. Plan B ini kita bikin supaya kita itu tidak terpaku, selalu terpaku dengan permagangan Jepang terus guys. Jadi kita masih bisa beraktivitas dan produktif selalu ya setiap saatnya ya. Kalau kita masih terpaku dengan magang Jepang terus, takutnya kemungkinan buruknya sangat lama banget. Terus keadaan yang nggak pulih-pulih ya, kita bicara kemungkinan-kemungkinan nggak enaknya aja dulu.
kayak gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan, bener-bener harus menyiapkan plan B, C atau D berikutnya kayak gitu guys. Nah untuk teman-teman yang baru mau daftar atau yang pengen daftar, kalian harus benar-benar siapkan diri kalian kalau yang baru mau banget ya. Karena apa? Persaingan udah sangat semakin tinggi, terus keadaan semakin memburuk, jadi kalian harus siap-siap kecewa di awal. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau kalian nggak mempersiapkan diri benar-benar, kalian bakalan benar-benar kecewa ketika kalian sudah terjun di situ dan sudah banyak biaya yang keluar tapi nggak berangkat-berangkat, nggak ada job turun, itu lebih mengecewakan lagi ketimbang putus cinta ya nggak guys? Ya aku saranin sih kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman memang nekat mau daftar, kalian harus belajar dulu sendiri nih. Misalnya teman-teman masih SMA, di jenjang SMA belum lulus, kalian coba otodidak aja dulu, belajar otodidak dan ikut di sebuah lembaganya. Kalian mengikuti alurnya aja dan jangan terlalu berekspektasi yang tinggi. Karena apa? Dengan kondisi yang seperti ini, berekspektasi yang tinggi itu tuh akan membuat kita semakin terpuruk dalam keadaannya. Lebih baik kita bikin plan-plan selanjutnya. Enggak cuma yang sudah masuk dan yang baru pengen masuk, kita harus bikin plannya guys. Karena kondisi saat ini dengan zaman saya dulu itu sangat berbeda banget. Di zaman saya dulu itu sangat gampang sekali, enak sekali karena masih belum ada virus-virus seperti ini. Jadi kita cukup seleksi, berpartisipasi, bersaing sesama manusia aja, nggak bersaing dengan penyakit wabah seperti ini. Nah kayak gitu guys dari aku, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kalian bisa menyiapkan plan-plan selanjutnya, membangun mimpi yang lain-lainnya selain magang di Jepang doang ya. Percaya di Indonesia masih banyak banget peluang-peluangnya yang bisa kita kerjakan. Yang penting kita mau mencoba berusaha. Aku rasa sih kayak gitu. Semangat terus untuk kalian. Semoga keadaan ini cepat pulih. Teman-teman yang di Indonesia bisa cepat berangkat. Semoga cepat banyak job yang turun dan kita pun segera pulang ke tanah air dengan selamat, dengan keadaan yang baik. Kayak gitu dulu guys untuk sharing-sharing di malam hari ini. Tunggu aja konten-konten selanjutnya dari aku, Zakaria Sidik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.